Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kira-kira apa saja dampak adiksi gawai terhadap anak-anak. Nah, selain itu kita juga akan membahas kira-kira solusi apa yang bisa kita terapkan untuk mengatasi adiksi gawai pada anak-anak tersebut. Sebelum kita masuk ke dampak negatifnya, kita harus tahu dulu nih, adiksi itu apa? Ada yang tahu nggak adiksi itu apa? Ya, adiksi itu kata lain dari kecanduan atau ketergantungan. Tentu kita sebagai orang tua tidak mau dong anak-anak kita kecanduan atau ketergantungan gawai. Baik, kira-kira apa saja dampak negatif dari adiksi gawai? Kita langsung saja lihat apa-apa saja yang menjadi dampak negatif dari adiksi gawai. Ya, berikut dampak negatif dari adiksi gawai. Yang pertama itu ada anak-anak cenderung menjadi lebih agresif. Nah, cenderung lebih agresif yang dimaksud di sini anak-anak kita bisa kita lihat, bisa kita perhatikan secara bersama ketika anak-anak kita sedang asik bermain gawai, sedang asik bermain smartphone-nya, kemudian kita ambil atau tidak kita kasih ketika dia ingin, itu pasti akan menjadikan anak itu menjadi marah, menjadi nangis, kemudian ngambek dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan cenderung lebih agresif, Bapak Ibu. Agresif dalam hal yang negatif. Anak-anak kita akan menjadi pemarah, menjadi suka nangis gara-gara apa? Gara-gara tidak kita kasih menggunakan gawai atau kita ambil ketika dia sedang bermain gawai. Ini dampak yang pertama, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika anak-anak sudah dikatakan adiksi gawai atau kecanduan gawai, anak-anak kita daya konsentrasi akan berkurang. Konsentrasi dalam hal apa? Dalam hal aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Contohnya apa? Bapak Ibu bisa perhatikan ketika anak-anak yang sudah kecanduan gawai, kemudian kita suruh belajar, itu akan sangat sulit. Bukan hanya tidak mau, tetapi juga ketika dia terpaksa belajar, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Kemudian ketika belajar pun tidak akan bisa menangkap pelajaran karena apa? Itu tadi daya konsentrasinya berkurang. Begitu juga di rumah misalkan kita meminta melakukan sesuatu, itu anak kita ketika sudah kecanduan gawai itu akan sulit sekali kita minta melakukan sesuatu. Itu selain tidak mau, itu juga pasti konsentrasinya berkurang. Karena apa? Karena pikirannya fokus ke gawai. Nah, itu dampak yang kedua, Bapak Ibu ya. Kemudian dampak yang ketiga ini meningkatnya masalah kesehatan. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, meningkatnya masalah kesehatan. Kalau berkaitan dengan kesehatan mata, secara umum kita pasti sudah tahu. Nah, selain dari bisa mengakibatkan kerusakan mata, ternyata dampak dari adiksi gawai ini juga bisa meningkatkan potensi terjadinya kegemukan atau obesitas. Kenapa? Kok bisa terjadi obesitas padahal bermain gawai? Nah, ternyata anak yang cenderung adiksi gawai ini keluhannya adalah jarang bergerak. Permasalahannya adalah sedikit bergerak atau jarang bergerak, kemudian biasanya dibarengi dengan aktivitas ngemil. Nah, ini yang bisa mengakibatkan terjadinya potensi obesitas atau kegemukan. Kemudian selain itu juga bisa mengakibatkan kerusakan pada otak. Ya, selain kerusakan mata bisa mengakibatkan obesitas, bisa mengakibatkan kerusakan otak dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, semakin jauh dari nilai moral. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kita sudah capek mendidik, kita sekolahkan di tempat yang bagus, kita ajar dengan baik, ternyata dengan bermain gawai bisa mengancam mereka terjauh dari nilai moral. Kenapa bisa? Bisa kita lihat Bapak Ibu, anak-anak sekarang masih masih balita saja, itu mereka bisa melihat bisa menonton aktivitas-aktivitas yang jauh dari nilai-nilai moral. Contoh saja kita ambil salah satu aplikasi yang biasa anak-anak kita ikuti sekarang itu, mereka bisa meniru berjoget-joget, meniru membuat video dengan memperlihatkan aura dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bisa dikategorikan jauh dari nilai-nilai moral, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, yang sangat juga mengkhawatirkan Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita ketika jauh dari pengawasan saat mereka menggunakan gawai, itu berpotensi anak-anak kita mengkonsumsi konten-konten dewasa. Atau hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat, itu bisa mereka lihat. Kenapa? Walaupun tanpa sengaja, itu kadang-kadang justru dari tanpa sengaja itu akan kemudian
berlanjut mereka mencari sendiri. Mereka semakin penasaran. Nah, ini tentu kita tidak mau sebagai orang tua, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, dampak-dampak negatif dari gawai ini perlu kita waspadai, Bapak Ibu. Selain dari itu, kami sudah pernah melakukan riset di Sumbawa itu terhadap 41 responden, Bapak Ibu, itu menunjukkan dari 41 responden itu 82,9% itu anak-anak aktif menggunakan gawai, Bapak Ibu. Dan lebih parahnya, dari 82,9% tersebut, 70,7%-nya itu menggunakan gawai hanya untuk keperluan hiburan. Nah, untuk keperluan hiburan itu banyak jenisnya, Bapak Ibu ya. Bisa bermain game, bisa menonton, bisa melihat yang berbagai macam bentuk hiburan. Nah, tentu ini juga menjadi hal yang mengkhawatirkan khususnya kita di Pulau Sumbawa, Bapak Ibu. Selain itu, kami juga melakukan wawancara terhadap beberapa orang tua, itu mereka menyatakan bahwa terjadi perubahan perilaku pada anaknya. Yang perilaku yang dimaksud di sini perilaku tidak normal. Seperti misalnya anak mudah marah, menyendiri, malas belajar, kemudian tidak peduli terhadap lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus kita khawatirkan, Bapak Ibu. Memang pada kenyataannya saat ini yang paling mengkhawatirkan adalah anak-anak menjadi pemarah, kemudian sering menyendiri. Saat mereka bermain, mereka selalu mencari momen di mana mereka harus menikmati itu sendiri-sendiri. Karena mereka tidak mau diganggu. Kemudian ketika disuruh belajar, mereka akan menjadi malas belajar. Mereka tidak peduli, mereka acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Ini menjadi dampak-dampak negatif yang perlu kita waspadai. Nah, untuk mengatasi dampak-dampak negatif ini, kami menawarkan solusi, yaitu dengan menerapkan literasi lingkungan, Bapak Ibu. Nah, literasi lingkungan ini, Bapak Ibu bisa menerapkan dengan konsep literasi lingkungan itu ada 6. Dalam konsep literasi lingkungan ada 6 langkah. Yang pertama ada pengetahuan. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan atau bisa memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita bagaimana tentang isu-isu lingkungan atau persoalan-persoalan lingkungan. Itu bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu bisa menjelaskan kira-kira persoalan-persoalan lingkungan itu seperti apa. Tidak perlu jauh-jauh, di lingkungan sekitar kita saja. Kira-kira persoalan lingkungan di lingkungan kita seperti apa. Misalnya ada genangan air, ada timbunan sampah, dan sebagainya. Kemudian setelah kita menjelaskan persoalan lingkungan tersebut, kita bisa membantu mereka untuk menumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian mereka terhadap lingkungan. Nah, setelah mereka memiliki ada kepedulian terhadap lingkungan, barulah kita membimbing mereka untuk bisa melakukan tindakan. Kira-kira bagaimana? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi persoalan lingkungan tersebut. Nah, kemudian setelah kita bimbing mereka untuk melakukan tindakan, berikutnya kita ajarkan mereka untuk yang namanya tanggung jawab. Kita ambil contoh, misalkan di lingkungan kita tidak ada pohon, kita kemudian tumbuhkan kepedulian mereka terhadap lingkungan, kita ajarkan untuk menanam pohon, berikutnya kita ajarkan mereka bagaimana bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian apa? Bertanggung jawab dalam artian merawat dan menjaga. Nah, mereka bisa merawat pohon yang mereka mereka bisa menjawab merawat tanaman yang mereka tanam, menjaga tanaman yang mereka tanam, dan lain sebagainya, atau menjaga lingkungan, merawat lingkungan, dan lain sebagainya. Itu bentuk tanggung jawab. Kemudian setelah mereka sudah kita ajarkan 4 tahapan ini, Bapak Ibu, kita berharap mereka memiliki kepercayaan diri sehingga mereka terlibat secara mandiri di lingkungan, tidak hanya di rumah, bisa di sekolah, bisa di lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah terbiasa dengan 5 tahapan berikut, Bapak Ibu, kami yakin anak-anak kita pasti lebih aktif dalam mencari solusi terkait dengan permasalahan lingkungan. Kenapa? Mereka sudah terbiasa, mereka sudah punya pengetahuan tentang persoalan lingkungan, mereka sudah punya kepedulian terhadap lingkungan, mereka sudah punya pengetahuan tentang bagaimana harus bertindak untuk mengatasi persoalan lingkungan, mereka sudah terbiasa bertanggung jawab, mereka sudah bisa punya kepercayaan diri untuk terlibat langsung di masyarakat, tentu mereka akan pandai, mereka akan aktif dalam mencari solusi-solusi yang berkaitan dengan persoalan lingkungan. Nah, ini 4 tahapan yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk mengatasi adiksi gawai tadi. Nah, kenapa kami katakan mengatasi? Karena di dalam prosesnya penerapan di konsep literasi lingkungan ini kami berharap ada peralihan pola pikir atau pengalihan pikiran anak-anak kita yang tadinya mereka fokus dengan gawainya, kemudian teralihkan dengan langkah-langkah yang terstruktur. Kemudian itu akan diterapkan. Kalau bisa kita terapkan setiap hari. Mereka setiap hari ada saja hal-hal baru yang bisa kita terapkan di anak-anak kita, yang bisa mereka observasi, yang bisa mereka amati setiap hari, kemudian mereka carikan solusinya.
Sehingga pikiran mereka teralihkan dari yang tadinya fokus ke gawainya, sekarang akan lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, tahapan-tahapan ini kami berharap bermanfaat untuk bisa mengatasi atau mengurangi adiksi gawai pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita terhindar dari kecanduan terhadap gawai dan menjadi lebih sehat, menjadi peduli terhadap lingkungan, dan tentunya memiliki moral yang baik, memiliki adab yang baik. Tentunya itu semua harus kita laksanakan, harus kita kontrol sebagai orang tua, dan harus kita pantau dengan baik. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.